Rocky Gerung sebut kitab suci fiksi. Anies bilang kitab suci isinya kata-kata. Beda nasib jika Ahok yang menyebutkan. Ya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Dan semua kitab suci isinya kata-kata. Kitab suci itu adalah fiksi. Pegiat media sosial Yusuf Dumdum mengunggah sebuah video berisi pria yang tengah berceramah dengan membandingkan Rocky Gerung dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dalam video tersebut, pendakwah yang belum diketahui namanya tersebut membandingkan sikap sejumlah masyarakat saat Rocky Gerung menyebut kitab suci itu fiksi, dengan Ahok yang mengatakan untuk tidak tertipu dengan surat Al-Maidah ayat 51. Awalnya ia menghimbau para jemaahnya untuk tenang dalam menghadapi segala sesuatu dan tidak menuduh orang yang berbeda dengan kita. Jangan tuduh orang yang berbeda dari kita pro atau tidak pro, nggak benar begitu. Coba tenang-tenang kalau mau menghadapi sesuatu, apa saja tenang-tenang, ucapnya. Kemudian membandingkan soal kasus Rocky Gerung dengan Ahok yang sempat menghebohkan Indonesia. Bahkan sampai ada demo akibat omongan ex-gubernur DKI Jakarta tersebut di Kepulauan Seribu. Ini catatan saya ya, ini ketidakadilan kalau orang cuman Islamiyah politik. Ini mohon maaf. Waktu Rocky Gerung bilang kitab suci fiksi, ada yang laporin? Nggak ada. Kenapa? Karena dia bela siapa? Tanya Ustadz tersebut. Ia melanjutkan, waktu Ahok bilang dan dia sudah minta maaf karena bicara jangan mau ditipu oleh Al-Maidah ayat 51. Dan dia sudah meminta maaf, kenapa orang ngotot ngelaporin? Oleh karena itu, ia menyebutkan ukhuwah Islamiyah sejumlah umat muslim bisa sia-sia karena hanya membela seseorang yang politiknya searah. Jangan tuduh orang yang berbeda dengan kita pro atau tidak pro, nggak benar begitu. Coba tenang-tenang kalau menghadapi sesuatu. Apa aja tenang-tenang. Ini catatan saya. Ini ketidakadilan kalau orang cuma Islamiyahnya politik. Ini mohon maaf. Waktu Rocky Gerung bilang kitab suci fiksi, ada yang ngelaporin? Ada nggak yang ngelaporin? Nggak ada. Kenapa? Karena dia bela siapa? Waktu Ahok bilang, dan dia sudah minta maaf, jangan mau ditipu oleh, ya, dan dia sudah minta maaf, maksudnya begitu. Kenapa orang ngotot ngelaporin? Saya karena tidak orang politik, saya cuma mengamati aja. Apa ini sebenarnya? Oh, berarti ukhuwah Islamiyah kita, Islamiyah sia-sia. Sia-sia itu politik. Kalau politiknya searah kita bela, kalau nggak searah kita nggak bela. Saya karena tidak orang politik, saya cuma mengamati saja. Apa ini sebenarnya? Oh, berarti ukhuwah Islamiyah kita Islamiyah sia-sia. Sia-sia tuh politik. Kalau politiknya searah kita bela, kalau nggak searah kita nggak bela. Tegasnya menandaskan. Sebagai informasi, Rocky Gerung memang sempat menyebutkan kitab suci itu fiksi. Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, maka kitab suci itu adalah fiksi, ujarnya. Pernyataan itu pun menuai pro dan kontra di publik hingga akhirnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Rabu 11 April 2018. Setelah itu, ia pun melakukan klarifikasi dengan menjelaskan kalau ia mengatakan kitab suci itu fiksi, bukan hayalan. Dilansir dari CNN Indonesia, Rocky Gerung menyampaikan, saya bilang fiksi, saya tidak bilang hayalan, bahkan saya gunakan kata imajinasi. Jadi fiksi itu menyimpulkan imajinasi, jadi sifatnya imajinasi, ujarnya. Di sisi lain, Ahok yang sempat menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 langsung didemo pada 2 Desember 2016. Hingga lahir nama gerakan yang hingga kini dikenal dengan Aksi 212. Aksi 212 yang dilakukan sebagai bentuk protes sekaligus menuntut agar Ahok dipenjara karena dinilai telah melakukan penistaan agama. Akibat kasus tersebut, ia pun sempat mendekam di penjara. Sementara itu, di akhir video yang diunggah oleh Yusuf Dumdum juga ada cuplikan video Anies Baswedan yang mengatakan, dan semua kitab suci isinya sama.
Hari-hari ini Bapak sekalian, yang dianggap penting hanya kerja, hanya karya. Kata-kata dianggap nggak penting, kata-kata tidak perhatikan, gagasan tidak dipikirkan. Apa yang terjadi? Maka kita seperti berjalan tanpa memegang kompas, tanpa memegang arah. Kenapa? Karena gagasan tak muncul, kata-kata tak hadir. Tapi kalau mengutip kata-kata Rendra, perjuangan, karya adalah pelaksanaan dari kata-kata. Dan semua kitab suci isinya kata-kata. Di video itu juga terdapat narasi yang tertulis, ini kalau Ahok yang ngomong beda demo. Ini kalau Ahok yang ngomong bisa didemo berjilid-jilid. Saat mengunggah video tersebut, Yusuf Dumdum menyindir kelompok yang menggunakan identitas agama untuk kepentingan politik. Bahan renungan kita bersama, betapa bahayanya kelompok yang gunakan identitas agama untuk kepentingan politik. Tulisnya dikutip dari populis.id dari cuitan akun @yusuf_dumdum yang diunggah pada Selasa 28 Desember. Dikutip dari Kata Logika, Anies Baswedan memang sempat dituding menistakan agama, viral di Jakartmaya pada 19 Desember. Ia menyebutkan kitab suci adalah kumpulan kata-kata. Anies Baswedan menistakan agama, netizen pun menuding Anies samakan kitab suci seperti bacaan Quran yang juga berisi kumpulan kata-kata. Kumpulan video protes umat Islam dan Kristen atas penistaan Anies Baswedan pada kitab suci agama pun diunggah di channel YouTube Kendil TV 19 Desember. Sebelumnya, Anies Baswedan memang menilai saat ini yang dianggap penting hanya kerja dan karya. Sementara kata-kata dianggap tidak penting menurut Anies. Dikutip dari TV One, Anies Baswedan tampak santai menjelaskan kalau orang lain sebaiknya jangan pernah meremehkan kata-kata apalagi menganggapnya sebagai suatu permainan. Jangan pernah remehkan kata-kata karena kitab suci pun isinya semuanya kata-kata. Tapi jangan pernah katakan itu hanya sekedar permainan, ujar Anies dalam video tersebut dikutip pada Sabtu 2 Oktober 2021. Kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi. Karena belum selesai, belum tiba itu. Kitab suci itu adalah fiksi. Kitab suci itu adalah fiksi. Anies Baswedan menjelaskan setiap kata yang diucapkan memiliki konsekuensi yang berbeda. Dia mencontohkan ketika ada yang menyampaikan kalimat, "Saya akan memimpin kota Jakarta." Akan berbeda maknanya ketika berbicara, "Saya akan memimpin masyarakat di kota Jakarta." Maknanya lain sekali, kata Anies Baswedan. Dia juga menjelaskan kata lawan dan musuh itu tidak memiliki arti yang sama. Menurutnya lawan itu saling menguatkan sedangkan musuh saling menghancurkan. Karenanya, tidak pernah ada dalam pertandingan olahraga menggunakan kata musuh. Misalnya kesebelasan A bermusuhan dengan kesebelasan B, yang selalu digunakan adalah kata lawan. Mari kita bedakan antara lawan dan musuh. Lawan itu saling menguatkan, musuh itu saling menghabisi, kata Anies. Karenanya konsepnya beda, karena itu jangan pernah remehkan kata-kata, imbuhnya. Lebih lanjut dalam video tersebut, Anies juga menegaskan bahwa dia hadir untuk mengubah kebiasaan di tengah masyarakat Indonesia yang belakangan sudah terlanjur terbentuk. Menurutnya, sekarang ini banyak orang terbiasa dengan perbedaan tanpa kerjasama. Dia lantas mencontohkan kerjasama yang dibangun antara Soekarno, Bung Hatta, Tan Malaka, Syahrir, dan juga Nasir dalam membangun bangsa Indonesia. Menurutnya, semua tokoh itu memiliki ideologi dan pandangan yang saling berseberangan, namun mampu bersatu membangun negeri. Hari ini kita duduk bersebelahan belum tentu mau, salaman belum tentu mau. Kenapa? Karena ada perbedaan pandangan. Ini yang harus diubah dan saya memilih melakukan ini sebagai bagian dari proses pembelajaran, pungkasnya.
Teman-teman sekalian, saya sedikit ingin menjelaskan tentang perkara Al-Quran adalah kalamullah. Tiap nabi membawa risalah tertentu, dan risalah-risalah inilah yang kemudian dikenal sebagai kitab, gitu kan ya. Misal contoh ketika diberikan pada Nabi Isa, yaitu adalah Alkitab, Injil. Diberikan kepada Nabi Musa, Taurat. Diberikan kepada Nabi Daud, Zabur. Diberikan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Mereka disebut dengan Alkitab, mereka disebut dengan kitab suci. Maka Al-Quran adalah bagian daripada kitab suci yang Allah turunkan kepada manusia, kitab yang disucikan oleh manusia karena di dalamnya tidak ada tercampur perkataan-perkataan manusia, di dalamnya tidak ada keraguan di dalamnya tidak ada pertentangan di dalamnya justru adalah bagian daripada mukjizat, yaitu adalah sesuatu yang datang daripada Allah dan tidak ada yang dari yang lain apalagi dari manusia. Jadi kalau saya tidak terpilih pun, Bapak Ibu, saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, Bapak Ibu masih sempat panen sama saya. Sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi saya ingin cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi nggak usah pikiran, nanti kalau nggak kepilih pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu.